Selamat pagi Pak, ini proses carbon clean ya untuk mobil Frit. Jadi untuk kotoran-kotoran yang tersedot ya. Untuk oli mesin dan juga filter oli sudah diganti ya. Filter oli sudah terpasang, itu baru. Kalau untuk kondisi busi ini masih oke Pak, masih cukup bagus. Untuk oil pun juga masih aman. Nanti akan kami ganti olinya ya Pak, pakai Mobil Super W40 Tujunetic. Oke, selamat siang Pak, ini untuk update laporan pengerjaan mobil Frit ya. Untuk tadi punya video prosesnya ya Pak, carbon clean dan juga tune upnya. Nah, ini untuk laporan hasil pengecekan untuk mobil Frit ini. Nah, kita pakai gagal cekam ya Pak, dan ini masih ada yang dibongkar. Nah, untuk yang pertama dari wiper Pak, untuk wiper nanti akan dapat free wiper nih. Dan untuk penyebab dari washernya tidak nyala niku dari selangnya yang putus tadi. Nah, ini kita coba nanti nggih, karena deknya belum kami pasang, menunggu nanti dulu. Dan juga untuk air washer nanti akan kami isi ulang. Nah, dan yang kedua ini untuk clearance light ya Pak, atau lampu kota. Nah, lampu kota panjenengan itu depan belakang tadi awalnya mati Pak. Yang depan mati, yang kecil ini, yang belakang pun juga mati. Dan saat kami cek, kalau kami urut untuk perkabelannya, karena jika lampunya mati semua itu pasti ada problem Pak. Nah, saat kami cek jalurnya itu ada sekring yang putus. Nah, sekring panjenengan putus. Setelah itu kami coba ganti, dan waktu kami nyalakan itu sekringnya juga langsung putus lagi. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu dari lampu belakang panjangnya aftermarket nih Pak. Nah, ini konslet dalamnya. Konslet, jadi lampu belakang niku konslet, jadi sekringnya juga langsung putus lagi. Nah, ini kami ganti ya, pakai lampu biasa, lampu standar normal. Kita coba, sekring tidak putus dan lampu pun nyala. Nah, tapi untuk lampu kota depan tetap mati ya Pak, karena lampunya juga udah mati nih. Kalau di kami nanti ada standar, jadi halogen, tidak LED seperti ini Pak. Untuk lampu kota. Untuk lampu-lampu yang lain, lampu utama, lampu sen, lampu hazard itu kondisinya normal semua Pak. Bentar. Nah, ini untuk lampu interior. Nah, lampu interior nyala nih Pak. Terus nyala. Lampu utama jauh dekatnya nyala, masuk lasernya pun juga nyala. Untuk power window tadi sudah kami tes ya Pak. Untuk saat ini coil masih dicopot dan terus dicopot, jadi tidak bisa kami tes. Cuma tadi sebelumnya sudah kami tes niku power windownya jalan. Lalu untuk filtrasi dan klakson. Nah, untuk filtrasi panjenengan ini sampun mampet. Oh, ini sampun mampet parah Pak. Nah, ini menyebabkan AC yang kurang dingin. Nah, jadi sirkulasi udara dalam kabin ini kurang maksimal kabin filter. Nah, untuk kondisi klakson masih bunyi Pak, normal. Dan untuk AC sendiri, nah niki ventilasinya sudah pernah ditutup ya Pak. Nah, cuma ini dimakan tikus lagi, bolong lagi. Nah, monggo jenengan mau ditutup lagi sekalian apa biar seperti ini dulu, monggo Pak. Dan untuk kondisi oli mesin sudah diganti ya Pak tadi, dan juga filter olinya. Lalu kita pindah ke bagian brake fluid ataupun cairan rem. Cairan remnya masih bersih.
masih aman, masternya juga masih oke Pak. Lalu untuk power steering tidak ada nih karena pakai ABS. Untuk air washer nanti kami tambah. Nah, untuk fanbelnya ini masih bagus Pak. Fanbelnya masih bagus, belum ada tanda-tanda retak parah. Sedangkan untuk kendala panjenengan yang fanbelnya bunyi itu dari bagian ini bearing tensioner Pak. Nah ini bearingnya ini sampun aus sampai bunyi. Memang kalau di kamera nggak kerasa, mak ini sudah oblak ataupun bergel Pak. Lalu untuk coolant radiator masih oke ya Pak. Ini diisi coolant nanti akan kami tambahkan, masih pakai coolant bawaan ya warna biru, masih oke. Untuk busi tadi sudah ditampilkan ya, kondisinya masih oke. Filter bensin tidak lagi bongkar. Untuk kebocoran oli, nah ini ada beberapa titik Pak, dari bagian mesin samping dan juga mesin bagian bawah. Nah ini Bu, jika penyebabnya sendiri saran pengecekan lebih lanjut ya Pak, karena itu perlu dibongkar dulu, dibersihkan dan juga dites. Untuk coil dan juga throttle body, untuk coil kami bongkar ya Pak. Nah ini sudah kami bersihkan untuk komponen utamanya. Untuk throttle body nanti akan dibersihkan ya, bersihkan, kondisinya masih oke. Lalu untuk motor fan masih bagus, engine mounting ini Pak. Nah, ini mulai ambles, mulai lemah. Itu paling nggak lama nanti akan keterangan masuk ke kabin. Untuk oli filter oli sudah diganti, oli transmisi juga masih. Nah, untuk oli transmisi dan nah, ini untuk oli transmisinya masih bagus, masih bersih Pak. Ini nggak belum perlu diganti ya. Lalu untuk kondisi akinya masih normal. Ini untuk hasil tesnya, rankingnya normal dan juga pengisian juga oke. Rankingnya juga masih bagus. Kita beda bagian rem ya Pak. Untuk komponen utama seperti master rem, ABS, kondisinya masih cukup oke. Wifi-nya masih bagus, lampu rem pun juga nyala. Lalu untuk bagian rem bagian depan ya Pak, untuk kondisinya sendiri dengan kendala yang panjenengan rasakan yaitu ada bunyi saat direm. Nah ini menyebabkan dari kampasnya ini kualitasnya kurang bagus Pak, udah mangkal, udah keras, yang menimbulkan dispirnya panjenengan ini baret. Itu yang menyebabkan kenapa mobil panjenengan bisa direm itu bunyi. Kondisi kanan kiri sama Pak. Tadi sempat kesusahan saat pembukaan karena ini benar-benar nempel ke bagian disc brake. Nah, untuk kondisi kaki panjenengan, ini saat kami cek secara visual, ini masih terlihat kaku Pak. Tapi saat kami coba pindah tadi, setirnya terasa berat. Nah, saat kami cek bagai kaki, mobilnya ini seperti banyak korosi banjir ya Pak. Apakah mobilnya kemarin sempat kebanjiran ya? Karena dari kampas pun ini juga nempel ke disc brake, mungkin juga karena banjir niku. Jadi karena kena air kegenang, jadi kanvasnya ini terlalu nempel ke disc brake-nya panjenengan ini. Dan untuk kaki pun juga ada kayak bekas-bekas kebanjiran. Nah, mungkin juga efek dari kebanjiran itu bisa menyebabkan sistemnya agak seret. Dan Pak, kaki overall aman Pak, ada yang stabil, terot, long terot, kar stabil shock breaker, dan supportnya itu juga masih cukup bagus. Dan nah, untuk komponen remnya ini dari bagian kaliper Pak. Kalipernya ini, nah ini butuh sobek. Nah ini butuh sobek. Butuh sobek ya Pak. Ini juga bisa menyebabkan air masuk dan menyebabkan pistonnya macet atau berkarat. Cuma saat dicek tadi pistonnya juga masih oke Pak. Bagusnya bagaimana? Jika panjenengan mau bobot
disc brake dan juga ganti kampas, sarannya bisa lebih baik kalian diganti pak untuk hasilnya niki, biar lebih maksimal. Takutnya juga disc brake udah oke, kampasnya udah oke, tapi kalipernya macet nanti malah bahaya. Makan pak. Ini pak, untuk ban kaliper, simplet itu masih aman semua. Untuk bagian depan kanan ya. Untuk bagian depan kiri kondisi ini sama, untuk masih kaku semua. Seperti ada bekas baja juga, kondisinya korosif. Dan untuk bagian disc brake dan kampas sama nih, sama persis. Untuk bagian kaliper, nah untuk yang bagian depan kiri ini hasilnya masih bagus, bootnya masih bagus. Saat kali dicek pun bagian dalamnya juga masih aman. Untuk bagian depan kiri mungkin bisa dibubut dan juga dilakukan penggantian kampas pak. Kita pindah ke bagian belakang ya. Untuk bagian belakang ini komponennya masih oke semua pak, dari wheel silinder, kampas rem, pengunci, sistem penguncinya ini itu masih oke semua. Tapi untuk tromolnya panjenengan ini seperti bekas di gerinda pak, atau bekas di repair. Untuk kondisinya juga sama, tidak rata, ini juga tidak rata, dan ini juga bekas di repair. Dan kanan kiri kondisinya sama pak, jadi catatan yang belakang hanya di tromolnya aja. Bagusnya gimana, kalau memang mobilnya longgar bisa dilakukan dibubut pak. Untuk tromol ini juga sekalian jadi diratakan kembali, berikut juga dengan bekas yang di repair tadi. Jadi agar lebih enak juga, untuk biar lebih maksimal ini, okay. Sekian untuk video laporan mobil Frit panjenengan. Terima kasih, selamat